macam. Ya, dibakar. Silakan dibakar, Mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan. Iya. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Malang Raya terhadap mungkin masyarakat pecinta Jokowi ini udah gondok kali sama Roy Suryo ya. Karena kayak mana mau dibilang kan. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Febri Adi. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya ya? Sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Ya, gua harap kawan-kawan semuanya sehat-sehat selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Roy Suryo. Yang dengar-dengar dia di demo. Sampai-sampai fotonya pun dibakar. Dipantatin lagi, aduh. Kayak manalah ya rasa dendamnya para pendukung Pak Jokowi kepada Roy Suryo ini. Ya, kita nggak tahulah ya kan. Dan juga tentang pelaporannya Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya tentang pelaporan pencemaran nama baik katanya. Ya, Roy Suryo anggapannya ya kayak mana dibilang anggapannya? Biasa-biasa merasa itu bangga. Kenapa dia bangga? Itulah dia. Kita pun nggak tahu. Mungkin si Roy Suryo ini dia paling benar kali mengatakan si Jokowi salah. Ya, yuk nggak usah berlama-lama yuk. Mari kita saksikan videonya. Di sini aja Mas, di depan. Di sini aja, biar dikelilingi masa. Kami mengutuk berbagai macam. Ya, dibakar. Silakan dibakar, Mas. Ini adalah bentuk kemurkaan ya. Bentuk kemurkaan. Iya. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Malang Raya terhadap mungkin masyarakat pecinta Jokowi ini udah gondok kali sama Roy Suryo ya. Karena kayak mana mau dibilang kan. Jokowi dihujat, dihina, dicaci maki, dia tetap diam saja, tetap sabar. Mungkin inilah udah habis kesabarannya ini. Bakar. Bensin mana bensin? Iya. Bakar. Bakar sekarang juga. Bakar Roy Suryo Sekarang juga. bakar Bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Kita turunkan. Ada kertas lagi. Ada kertas. Bakar. Merdeka Indonesia. Merdeka, tanahku, negeriku. Yang ku cinta Indonesia
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana? Dibakar semuanya. Yang bawa poster bakar poster itu. Dibakar. Poster tidak dibakar. Dibakar. Gambar perusuh-perusuh Republik itu. Dibakar. Manusia-manusia itu. Dibakar gambar mereka. Dibakar juga jiwa-jiwa kebinekaan. Ini rasanya mereka udah dendam dan sakit hati sekali nih. Sampai membakar. Oknum perusuh negara. Habis Rosuryo. Oknum perusuh bangsa. Hari ini kami marah betul-betul. Seolah-olah Republik ini tidak punya rasa terima kasih terhadap orang-orang yang telah berjasa. Itu bukan jiwanya orang Indonesia. Betul. Jikapun ada konflik politik, Indonesia ini mengedepankan musyawarah mufakat. Kenapa tidak diselesaikan dengan baik? Justru saling menghujat. Kita menginginkan Indonesia yang damai. Kami minta segera pulihkan harga diri Presiden Joko Widodo. Ya betul. Karena kami menganggap apa yang telah dilakukan oleh Roy Suryo dan antek-anteknya telah mencederai, telah mencoreng harkat dan martabat Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat berucap sebagai koordinator lapangan aksi hari ini siap bertanggung jawab atas pembakaran foto-foto para pengkhianat negara itu. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat! Tidak boleh ada kompromi dalam bentuk apapun terhadap para perusuh-perusuh Republik ini. Kita berkomitmen, kita masyarakat Malang Raya berkomitmen untuk mengawal pemerintahan yang kondusif dan bersih selama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak ada perusuh-perusuh yang kita beri ruang. Kita akan melawan siapapun yang akan membuat rusuh di Republik ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup! Salam satu jiwa! Salam satu jiwa! Salam satu jiwa! Salam. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada senior saya untuk menyampaikan orasi politiknya. Dipersilakan. Bung Karno dengan tangan melebar, dengan 5 jari menyatakan merdeka. Kita, negeri kita akan selalu merdeka apabila kita menjaga 5 sila sebagai ideologi bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti sebagai hamba Tuhan kita menyadari bahwa setiap gerak, pikiran, perasaan, kesimpulan dan perkataan manusia selalu berada di dalam kelebihan-kelebihan, namun juga di dalam kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian. Maka manusia yang bertuhan kepada Yang Esa, kepada Sang Pencipta, bahwa setiap manusia selalu berada di dalam kurang dan lebih. Inilah salah satu karakteristik manusia yang menghamba bangsa ini. Kaum Republikan, Republik ini berdiri atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kita tidak mengenal politik liberal. Kitab-kitab suci termasuk di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia selalu berada di dalam dimensional kehidupannya.
Dia kadang benar seperti malaikat, kadang juga salah seperti genderuwo. Manusia tidak mungkin akan selalu menjadi demit dan setan terus. Dan manusia juga tidak mungkin akan baik seperti malaikat terus. Inilah perspektif politik kenegaraan kita yang mengutamakan ketuhanan. Gawat siru-siru dia. Sampai-sampai fotonya pun dibakar. Ya mungkin para pecinta Jokowi ini ya sakit kali hatinya. Sampai membakar foto siru-siru. Aduh, ya siap-siaplah Rosiru nih. Mempertanyakan kenapa dari dulu sampai dengan sekarang itu Jokowi tak pernah mau hadir ya baik laporan maupun di persidangan. Jadi kalau dia sekarang yang saya lihat tadi datang ke Polda Metro Jaya dengan kuasa hukumnya, itu menurut saya ada satu kemajuan untuk pelaporan kita yang dilakukan oleh Keras kepala kali lah Rosiru ini ya. Ngotot terus. Yang di Dumas di Barreskrim. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Barreskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan Bangga dilapor, bagus pula katanya. Orang dilapor ketakutan, ini enggak, dia malah senang. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin. Ini jelas-jelas itu skripsinya palsu. Itu palsu atau tidak memenuhi syarat untuk sebuah kampus besar seperti Universitas. Jadi teruskan saja, dan kami menyatakan ya kita taat kepada hukum ya, kita nanti akan lihat. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada dukungan masyarakat yang mereka menyatakan membersamai kami semua berempat untuk menghadapi ini, bukan selaku individu, tapi kami ini adalah selaku penyalur atau penerus suara rakyat. Sampai saat Ya. Ente itu bukan penerus suara rakyat, bikin kegaduhan rakyat namanya. Sendiri ini mengusut soal ijazah Pak Jokowi sejak kapan sih Pak? Nah ini selama ini ada intimidasi apa yang dialami? Ya, sebenarnya banyak yang kejadian ya, termasuk yang saya alami, baik yang itu nyata maupun tidak jelas ya, atau yang seperti fisik yang dialami Dr. Rismond dengan kendaraannya. Saya pun juga sempat mengalami, tapi saya memilih untuk sudahlah, biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor ya, dia akan sulit membersihkan tangannya. Jadi artinya biarkan saja. Kalau mengenai rayuan agar tidak melanjutkan perkara ini ada nggak Pak? Enggak ada. Saya pikir itu tidak perlu terjadi, dan saya juga mendengar kabarnya akan ada islah dan sebagainya ya. Menurut saya serahkan pada masyarakat ya gitu. Karena islah itu adalah merupakan satu hal yang aneh gitu loh. Kalau sudah terbukti palsu, bohong, kok islah gitu ya. Jadi kan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya dan ketiga sahabat yang lainnya, Pak Rizal Fadilah, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa, kami menyatakan tetap akan terus berkarya, dan apapun yang terjadi kita akan juga hadapi. Keras sekali memang kepala Rosiru ini ya. Udah jelas dia kayak gitu dilapor, malah bangga. Aduh, awak kok dia kayak ketar-ketir rasanya. Ini mungkin dia di depan teman-temannya mungkin merasa bangga, tapi dia di dalam hatinya mungkin dia ada ciut ini kayaknya nih ya. Nggak bisa tidur kok Rosiru, nggak bisa tidur. Ada aja tinggal Rosiru ini. Dibilangnya pula dah untuk rakyat lah. Ini namanya bukan untuk rakyat, Roy. Ini namanya untuk memecah belahkan rakyat. Gak ada lagi yang lain. Ya,
Seharusnya ya bantulah pemerintahan kita ini berjuang bersama-sama, saling bahu-membahu. Bukan, aduh, bukan masalah yang kayak gini, aduh. Malulah kita, malu. Kita mencemplungkan masalah orang, masalah kita sendiri kita pun nggak tahu kayak mana. Ini pula masalah orang, ijazah pula yang diproses lagi, aduh. Inilah buntut rasa sakit hatinya, dendam. Tapi dendamnya ini membuat semua orang resah. Akan lanjutkan perbincangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Telah bergabung bersama kami, sudah ada mantan Menpora, ada Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Mas Roy. Selamat pagi, Mas Roy. Yuk, selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Mas Roy, Anda sudah mendengar Ya, informasi. selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ya, saya sudah mendengar tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan bagus. begini nanti seluruh rakyat Bangga. Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adisti. Oke, kalau dari rekan-rekan media sih teman-teman wartawan belum ada nih siapa saja yang kemudian dilaporkan atau menjadi terlapor. Tapi apakah sudah ada masuk ke telinga Anda begitu Anda dan kawan-kawan atau juga masuk ke dalam nama yang dilaporkan begitu, Mas Roy? Iya, terus terang kalau nama yang dilaporkan saya belum dengar langsung ya. Tapi kan kemarin dari kuasa hukumnya itu kan sempat disebut ya nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Bahkan pada laporan yang lain saya dengar ada beberapa nama yang lain, termasuk juga ada Pak Amin Rais, ada juga Gus Nur, ada juga Bambang Tri, kan lucu ya, padahal Gus Nur dan itu kan baru saja bebas. Kemudian Bambang Tri juga malah belum keluar PB-nya, pembebasan bersyaratnya. Tapi siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran, ya gitu. Bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil, ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya, jangan kemudian takut terhadap fakta-fakta itu. Itu Mbak Adisti. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah Gedung Juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya. Dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi, oke. Kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data. Dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya. Gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini? Jauh ini, Mas Roy. Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer, asli.
ya bukti primer itu bukti beneran. Yang saya pegang sendiri yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu, ya itu skripsinya palsu kayak gitu, ya itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu, ya maka pasti ijazahnya palsu. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya saya Dr. Rizwan sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Oke, disampaikan ke persidangan begitu. Ya. Itu artinya Anda lebih memilih untuk masuk ke ranah hukum, jalur hukum dibandingkan kemudian soal potensi islah di sana, permintaan maaf di sana. Anda lebih memilih untuk nantinya ketika memang ini berlanjut ke adu bukti, adu data ke persidangan. Gini. Ya bagus kalau ada permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu, Prof. Wening Udasworo dan juga Wakil Rektor Dr. Aris Juto adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli. Saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV itu adalah primary evidence, ya, bukti primer. Dan kepada semua termasuk kuasa hukumnya, belum tentu mereka pernah lihat apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti, oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rizwan, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Itu Pak Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Suryo. Roy Suryo telah bergabung bersama kami dan nanti saja kita akan lihat bagaimana. Baik, terima kasih untuk Kompas TV. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Si Roy merasa bangga dilaporin. Merasa diri benar, ya itulah. Nah, ya kita pun nggak tahu, namanya manusia ya kan. Merasa diri benar, merasa diri orang pun salah. Itulah sifatnya. Jadi ya kita pun nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Yang penting nanti buktikan di pengadilan. Tapi ya kalau menurut saya nih ya, si Roy ini udah panas-panas dingin nih, nggak bisa tidur malam nih. Karena udah ada bukti laporan. Ya siap-siaplah Roy. Tengok nanti aja ceritanya kayak mana ya kan. Di situ baru kita tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Ya kalau memang kita merasa itu, kalau udah merasa salah, cepat-cepat saja kita minta maaf, udah selesai. Selesai kasusnya. Ini enggak, jangan kita tuh keras kepala. Alhasil nanti kita juga sendiri yang sakit. Iya. Tapi ya itu kembalilah kepada mereka tersebut. Oke, baiklah, terima kasih bagi para teman yang telah menonton video YouTube saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan sama sekali tidak dikenakan biaya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.